Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Dimyati, kelas 91. Saya di sini bertugas sebagai pembuat teks. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Reza Gemar Ramadan. Saya bertugas sebagai pewawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Maulana, kelas 91. Di sini saya menjadi kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Mawan dari kelas 91. Saya sebagai asisten kameramen dan editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Gemar Ramadan, kelas 91. Hari ini saya akan mewawancarai Pak Yudi, RW 0 berapa? 13. Desa Ciantra. Oke Pak, apakah Bapak pernah menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar sini? Pernah. Kira-kira apa saja yang permasalahan tersebut? Ya, terutama lingkungan, keamanan, terus banyaklah yang kita selesaikan. Ya, yang lebih banyak itu di lingkungan. Artinya setiap masalah itu pasti ada solusinya. Ya, jadi tanggung jawab kita sebagai PRW-an ya harus memberi solusi. Jadi salah satunya permasalahan lingkungan itu banyak, entah itu dari keamanan, entah itu dari kebersihan, ya, entah itu dari keluarga, warga, kan gitu. Itu contohnya. Terus apa yang Bapak lakukan saat terjadi masalah tersebut dan saat itu Bapak sedang apa? Kalau misalkan ketika ada masalah, ya, otomatis kan kita harus melakukan tindakan. Tindakannya seperti apa kan? Nah, otomatis kita informasi ke RT RW, pengurusnya, ya. Di RW kita punya pengurus, di RT juga punya pengurus. Jadi kita buat musyawarah kepada RT RT setempat yang berkaitan dengan masalah tersebut adanya di RT mana, ya. Kita buat mediasi, artinya supaya ada titik temu kalau musyawarah. Jadi ketika ada permasalahan lingkungan di wilayah RT tertentu, kita panggil RT-nya, kita panggil warganya, kita buat musyawarah supaya bisa menyelesaikan masalah. Seperti itu. Jadi itu yang kita lakukan. Dan mungkin kalau bicara ada masalah, saya sedang berada di mana. Nah, hal itu nggak bisa kita prediksi ada masalah saat itu saya ada, ya kan? Bisa jadi ketika ada masalah saya belum ada, ya nggak? Karena kita nggak serta merta saat ada masalah kita ready, kan gitu. Artinya masalah itu akan saya terima ketika ada pelaporan. Nggak ada pelaporan ya nggak ada masalah, benar nggak? Ya kan? Kalau ada pelaporan ke RW baru kita melakukan tindakan. Jadi istilahnya kita menyelesaikan masalah itu ya harus ada pelaporan dulu lah masalah, baru kita bisa bertindak. Kira-kira bagaimana cara Bapak menyelesaikan masalah tersebut? Caranya? Iya. Caranya ya yang pertama kita koordinasi, ya kan? Titik permasalahannya di mana? Kita cari tahu masalahnya itu, titik permasalahannya di mana penyebabnya. Setelah itu baru kita buat perencanaan untuk menyelesaikan masalah. Jadi nggak bisa langsung ya? Nggak bisa langsung, kan kita harus tahu dulu ini akar permasalahannya di mana, ya.
kita selesaiin ke akar-akarnya, ya kan? Supaya apa? Supaya masalah itu kita tuntas, nggak ada yang digantung-gantung. Hanya kita butuh yang namanya apa? Kerjasama tim daripada pengurus RT dan pengurus RW. Jadi kalau misalkan nggak ada kerjasama tim, saya yang berpikir sendiri, ya bisa selesai tapi lama. Makanya di sini kita sebagai petugas lingkungan ya harus kerjasama supaya masalah itu bisa secepatnya kita selesaikan, ya kan? Kalau orang berpikir sendiri dengan orang yang berpikirnya banyak, cepat selesai mana? Bersama kan? Nah, artinya sama kayak teman-teman di sekolahan, kerja kelompok dengan kerja sendiri lebih mudah mana? Ya, dengan kelompok kan? Nah, sama kita juga. Kalau Pak RW-nya saja, Pak RT-nya saja yang kerja, lebih sulit, ya kan? Lebih sulit memecahkan masalah itu. Tapi kalau misalkan masalah itu kita pikirkan bareng-bareng, kita bareng-bareng nyari solusi, kita keluarkan pendapat kita, pasti masalah itu akan selesai. Contoh misalkan, sampah, ya kan? Gimana caranya penanggulangan sampah? Ya otomatis kan harus kerjasama antara warga, RT, pengurus, RW, ya. Contohnya, kalau warganya buang sampah sembarangan, masalah nggak? Masalah kan? Kita udah menyampaikan agar sampah ini tidak berserakan. Kalau nggak ada kerjasama warga, masalah selesai nggak? Enggak kan? Tapi kalau kita, ayo warga, sadar lingkungan, buang sampah jangan sembarangan, ya kan? Supaya apa? Supaya warga lain melihatnya nggak kumuh. Jadi buang sampahlah pada tempatnya. Masalah kecil bisa jadi besar, ya kan? Gara-gara buang sampah sembarangan, jadi masalah besar. Kalau udah dijadikan masalah KRW-an. Kalau misalkan gini, contoh jadi masalah besar. Gara-gara warga RT tertentu buang sampahnya sembarangan, ya. Akhirnya kena petugas kebersihan di desa Ciandra. Warga saya buang sampah di RW lain, otomatis jadi masalah besar kan. Ini warga RW 13 buang sampah sembarangan di RW ini. Yang dibawa apa? RW. Yang dibawa RW itu berarti dia sudah menjelekkan warga ke RW-an. Warga RW berapa? 500 kakak. Gara-gara ulah satu orang. Ya. Jadi istilahnya gini. Masalah itu akan selesai kalau ada kerjasama. Jadi kalau mau menyelesaikan masalah harus kerjasama. Kesimpulannya seperti itu. Supaya apa? Supaya ada solusi. Kan? Jadi istilahnya masalah itu pasti selesai kalau ada solusi. Ya. Ada lagi yang ditanyain? Udah. Oh ya udah, ya kasih. Ya mungkin itu penyampaian saya. Saya ambil kesimpulan masalah itu bisa diselesaikan secara bersama-sama lebih mudah daripada sendiri. Ya. Jadi nanti di sekolah pun sama. Kalau punya masalah, selesaikan bareng-bareng sama teman. Jangan diselesaikan sendiri. Jangan kita punya masalah dipendam sendiri. Ya, curhatlah sama teman. Ya, punya masalah apa? Itu aja yang saya sampaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.